Akhirnya yang kena dampaknya itu adalah di kemampuan komunikasi Gen Z tadi. Oh, Jadi ini dampak dari teknologi informasinya sih Mas. Makanya mereka tuh kemampuan menyampaikan pendapat itu hmm, kadang tidak satu frekuensi dengan kita yang dulu hmm. dibesarkannya bukan dengan teknologi informasi. Iya, iya, iya. Akhirnya tuh jadi nggak nyambung tuh. Yang satu ngomonginnya udah 5G, si Hmm, Gen Z itu hmm. udah 5G ceritanya ya, udah dari kecil udah biasa sama 4G 5G. Nah Hmm. kita masih pakai radio transistor barangkali. Oke, Mas Alek, eh, mengenai Gen Z ya, yang kita tahu tadi dijelaskan bahwa passion itu harus dijalani dengan keikhlasan melalui prosesnya, melalui stressingnya, melalui aktivitas ketidakenakannya kan, gitu, tidak boleh mengeluh. Tapi di satu sisi saat ini seringlah kita menemui berita-berita atau informasi yang mungkin bahkan seolah-olah menjadi stigma bahwa Gen Z itu ternyata agak kurang kuat gitu untuk Betul, Mas. menjalani proses gitu kan. Apakah Mm-mm. karena mereka memang malah sudah merasa menemukan passionnya gitu sehingga ini bukan passion saya dia pindah, passion saya dia pindah gitu. Atau Mm-mm. atau bagaimana Mas? Menurut Mas Alek dari yang pernah ditemui atau mungkin dari pandangan Mas Alek sendiri melihat eh, fakta dan realitas seperti itu bagaimana sih sebenarnya terkait dengan Gen Z dan passion ini gitu Mas. Ya, baik. Kalau itu memang sebenarnya stigma ya, Mas Hmm. Fajar, bahwa Gen Z itu bahkan ada istilah begini, Gen Z itu generasi strawberry gitu kan ya. Oh, itu apa Mas? Generasi strawberry itu lebih ke apa? Jadi istilahnya begini nih yang saya dengar gitu ya. Jadi bahwa dari luar tuh kelihatan cantik gitu ya. Hmm, hmm, Tapi hmm. begitu disuruh kerja, oh ternyata asem gitu. Kalau strawberry kan gitu ya. Oh, iya. Begitu dicoba asem. Iya, ternyata nggak semuanya manis gitu. Hmm, hmm, Ya, hmm, tapi hmm. itu sebenarnya stigma karena Gen Z ini kan lahirnya udah tahun 97 ke bawah. Artinya tahun 97 ke bawah ini mereka sudah dari mereka kecil itu udah terbiasa berinteraksi dengan teknologi, Mas Fajar. Hmm, 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 hmm. Sementara teknologi itu kan arahnya itu tujuannya ada teknologi informasi terutama ya. Tujuannya Hmm, untuk memudahkan, hmm, hmm, memudahkan seseorang. hmm, hmm, Eh, ini mereka yang karena dari kecil sudah terbiasa berinteraksi menggunakan ini gitu ya, hmm, sesuatunya itu bisa dibuat lebih cepat gitu. hmm, Eh, jadi sebenarnya bukan salah salah merekanya lahir karena hmm. mereka lahirnya belakangan aja gitu ya Iya, kalau iya. di konteks saat ini. Hmm, Karena hmm, kan ketika mereka misalkan dalam kehidupan sehari-hari deh, hmm, kalau kita waktu kecil dulu kan misalkan eh, disuruh sama orang tua ini, kamu dipanggil, kita nyamperin gitu kan. hmm, hmm. Dari karena dulu kan nggak ada telepon ya, kita harus datang Iya. ke orang tua dimarahin di tempat gitu. Hmm, hmm, hmm. Kita telan itu semua ya kalau misalnya Iya. kita dimarahin. Nah, kalau sekarang zaman sekarang orang tua eh, sudah kerja misalkan kalau di kota besar dia orang tua kita pergi pagi pulang malam Hmm, akhirnya hmm, cara mereka mengontrol anak-anaknya adalah dengan pakai ini gitu ya di hmm, telepon hmm. mau marahin di telepon juga anaknya kan kalau ini mak gue marah gue matiin tak gitu kan Iya. jadi Iya. eh, dengan segala kondisi yang ada akhirnya mereka biasa dibesarkan dengan situasi-situasi yang berdasarkan tujuan ini kan tujuannya memudahkan komunikasi ya Hmm, hmm. gitu. Akhirnya yang kena dampaknya itu adalah di kemampuan komunikasi Gen Z tadi. Oh, iya. Betul. Jadi ini dampak dari teknologi informasinya sih Mas. Makanya mereka tuh kemampuan menyampaikan pendapat itu Hmm, kadang tidak satu frekuensi dengan kita yang dulu hmm. dibesarkannya bukan dengan teknologi informasi gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya tuh jadi nggak nyambung tuh. Yang satu ngomonginnya udah
5G, si hmm, Gen Z itu hmm, udah 5G ceritanya ya. Udah dari kecil udah biasa sama 4G, 5G. Nah, hmm. kita masih pakai radio transistor barangkali. Jadinya Frekuensinya beda juga ya, Pak? beda frekuensi Mas. Nah, itu. Nah, sebenarnya stigma itu yang jadinya eh, kasihan juga sih si Gen Z. Oh, anak-anak zaman sekarang ini nggak mau susah, Hmm, nggak mau apa ya. hmm. Sebenarnya karena mereka dididiknya dari kecil begini gitu. Iya. Eh, Ya. Padahal kalau kita mau coba apa namanya, coba lebih teliti gitu ya, Hmm. nggak semua anak Gen Z itu males kok. Saya Iya. pernah punya anak magang gitu ya di kantor saya, Hmm, itu hmm, udah Gen Z jelas, jelas karena hmm, dia lahirnya udah 2000-an ke bawah gitu ya. hmm, hmm, Ternyata rajin, ada yang rajin gitu, hmm. ada yang males. Jadi pada kenyataannya semua itu lebih ke stigma sih Mas Fajar. Jadi ada, Oh, kalau istilah kita tuh generation gap, di mana iya. frekuensi berbeda ini yang bikin orang tuh jadi kayak saling menuding gitu. Saling bagi. Oh, iya sih, Itu memang ya itu tadi menariknya kan banyak sekali lah kita menerima informasi itu kan bahwa Gen Z itu sepertinya kalau lemah. Tadi apa generasi strawberry ya, yang ya. ketika dimakan mudah remuk, mudah remuk dan asam. Tapi Iya, mungkin sebenarnya ada sisi positifnya juga ya. Kalau saya kan melihatnya malah coba melihat dari sudut pandang positif. Artinya gini, eh, dengan situasi yang mereka lahir dengan segala kemudahan itu kan ya. Mereka mungkin kalau terkait dengan passion, jangan-jangan mereka malah lebih cepat menemukan passionnya itu. Karena kan tadi ya, kalau di awal kan disampaikan bahwa ada dua cara nih mencari passion. Mencari dulu yang disukai, ditingkatkan kemauan, dijalani, atau terima dulu keadaan, ya kan? Berdarah-darah, dicoba dinikmatin, akhirnya menemukan kenikmatan, baru menemukan passionnya. Itu kan yang dulu, generasi dulu yang termasuk kita alami kan. Ya udah deh, mm-mm. daripada nggak ada kerjaan, kerjain dulu kan itu. Ya akhirnya Iya, merasa, wah iya jangan-jangan kok, oh ketemu nikmatnya, akhirnya ketemu passion. Tapi kalau yang generasi Z ini kan kayaknya, ah saya nggak suka nih, ini bukan gue banget nih. Itu iya, dalam, bahkan di detik itu pun mereka bisa membuat keputusan, ah gue mau resign. Padahal ketika ditanya, emang udah ada apa opsi lainnya? Belum. Nah, belum. itu apakah itu yang malah memungkinkan mereka menemukan passionnya jadi lebih cepat daripada generasi yang sebelumnya gitu. Nah, Kalau kalau kita ngomong positifnya ya, mm-mm. Kalau positifnya justru yang sekarang itu mereka tambah bingung Mas Fajar. lu tambah bingung. Ya, Hmm, karena kan kalau zaman dulu itu hmm, misalkan gini, teknologi informasi, kita kembali lagi ke mereka dibesarkan oleh teknologi informasi ya. iya, Kalau kita zaman dulu, kita sekolah, kita bandel itu dijewer sama guru, ya kita hmm, anteng aja ya. iya, Kalau zaman sekarang, anak zaman sekarang, mereka udah punya ini teknologi informasi. hmm, Jadi ketika mereka dijewer sama guru, mereka udah tahu di luar sana, eh, di kota sebelah misalkan, hmm, ada guru yang ngejewer, itu bisa dituntut gitu. hmm, iya, Jadi iya, ini udah era keterbukaan informasi, di mana ini kan udah kayak apa ya? Mereka tuh mau cari tahu apa aja bisa, tinggal pakai hmm, segenggam ini aja. hmm. Kita zaman dulu tuh mau nyari tahu apa juga susah kan gitu. Nah, iya kan. Makanya dulu Heeh. buku itu jendela dunia karena Jalan kita tahunya dunia. informasi dari buku. Jadi buku. Nah ini sekarang nih kan HP Iya, dengan banjirnya berbagai macam informasi. Jadi tidak juga membantu mereka supaya bisa cepat menemukan passion. Justru karena ini sangat berserakan, kita justru perlu bantu gitu. oh iya iya. Mereka Ya, malah di sisi itu ya yang perlu bantuan untuk bagaimana memfilter, menyaring, memilah. yes, betul. Iya. Kalau ibaratnya puzzle, Mas, kalau kita itu dulu dikasih puzzle tuh satu-satu. Hmm, hmm, Di pertama dikasih yang puzzle yang empat dulu buat hmm, bikin puzzle ya. Empat keping dulu, terus nanti kita mau naik sekolahnya, hmm, hmm, puzzle-nya mulai 9. hmm, hmm, hmm. Mulai naik lagi ke SMA puzzle-nya 16. Iya. Udah kuliah puzzle-nya bisa 36.
Nah, kalau Iya, mereka dari lahir itu pasti udah ribuan keping, Mas, karena informasi udah banyak banget gitu. iya, iya. Itu Kalau kita bertahap kan soalnya. betul, betul. Sama juga ketika saya pernah ini punya persepsi sih, Mas. Jadi kalau saya coba membandingkan perkembangan generasi ya, dari baby boomers, terus kemudian X, kemudian Y, milenial, sekarang Z itu kan kalau dulu generasi mungkin generasi orang tua kita itu kan bekerja untuk hidup gitu. Mereka kalau nggak kerja nggak hidup, iya kan? Mm-mm, Terus mm-mm, begitu generasi X, kebetulan saya di situ, mungkin masalah juga kan, kita bekerja itu tujuannya meningkatkan taraf hidup karena jadi udah ada keinginan-keinginan pengen punya kendaraan yang mm-mm, bagus, pengen punya rumah buat tempat tinggal yang nyaman ya kan. mm-mm. Di mana pada saat baby boomers dulu generasinya kan industrialisasi, di mana memang Yes. kondisinya membuat mereka harus seperti itu. Kita sudah mulai masuk ke komputerisasi kan ya. Mm-mm. Terus yang generasi milenial, yang Y ini sebelum Gen Z ini kan mereka mulai masuk ke teknologi informasi, tapi masih yang terbatas. Artinya Mm-mm. mereka ketika bekerja gaya hidup yang mereka kejar. Jadi kalau beli mobil, ya mobilnya harus yang keren. Iya, Kalau kita kan dulu yang penting punya mobil gitu kan. Beli betul. rumah juga yang harus yang elit, apa mewah segala macam ya kan. Nah, Mm-mm, mm-mm. begitu yang Gen Z ini mereka lahir semuanya udah ada. Betul, betul. Mereka lahir diberikan kemudahan kayak tadi teknologinya membantu mempercepat segala sesuatunya cepat, informasinya berlimpah ruah. Sehingga mereka tidak melihat itu sebagai ada sebuah proses yang harus dijalani dengan susah payah untuk mencapai itu. Terus akhirnya saya coba hubungkan dengan piramida Maslow itu, Mas. Ya kan? Mm-mm. Jadi kalau generasi lama itu mereka harus bertatu dari bawah. Fundamentalnya, basic need-nya, kemudian safety-nya, kemudian self esteem baru aktualisasi kan. Betul. Sedangkan Gen Z ini dia lahir udah aktualisasi. Mungkin karena Iya, itu kali ya. Kalau saya karena kemarin udah kelihatan semua gitu. iya, Mm-mm. piramida bawahnya udah dilewatin semua dia lahir. Tapi kembali lagi, Mas, kalau saya melihat positifnya adalah karena mereka eh, kan semua yang terkait tadi ya kebutuhan dasar, kemudian safety, self esteem itu kan lebih ke material, Mm-mm. ya kan. Nah, tapi mereka saya lihat yang experience mereka alami, loh, mereka melihat materi itu mudah, tidak untuk dikejar, tidak untuk dicari, Yes. ya kan. Sehingga mereka ya tadi ketika ada situasi di tempat kerja nggak cocok, kalau kita kan mau resign cari ganti dulu kan itu, karena kalau Ya. nggak dapat materinya kan, nggak dapat duitnya nggak bisa hidup. Kalau mereka kan karena selama ini merasa itu tidak material gitu kan, ya udah saya resign nanti juga paling dapat lagi atau Ah, cari duit itu gampang menurut mereka kan itu ya, sehingga mereka dengan mudahnya berpindah. Bahkan saya pernah bercanda sama teman saya juga, kalau mereka itu sebenarnya tidak lemah, malah lebih kuat daripada kita secara mental. Kok bisa? Ya kalau kita mau resign aja mikirnya 1.000 kali. Kalau iya. mereka mereka kan bisa langsung plek gitu kan. Jadi mentalnya udah sudah sudah lebih kuat. Cuman ya tadi bisa jadi karena belum mature, belum matang, belum dewasa itu yang butuh panduan gitu kan untuk apa tadi bahwa pilihannya tadi itu ternyata harus ada pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih bijak kan itu. Bahkan Betul. saya sempat berpikir dan beberapa kali cerita dari teman-teman saya ketika dia diskusi dengan anaknya. Anak-anak Gen Z itu menurut saya lebih spiritualis daripada kita. Dalam memandang Betul. hidup ya, maksudnya
kita tidak ngomong dari sisi religiusnya ya, tapi Hmm. spiritualisnya. Jadi dia bahwa hidup itu buat mereka, hidup itu untuk dinikmati gitu, bukan ya kan. Nah, cara menikmatinya pun lebih condong ke spiritual tadi bahwa ya bahagia. Ngapain capek-capek kerja dari pagi sampai malam kalau ternyata duitnya nggak bisa dinikmati lah. Hal seperti itu kan Nah, sebenarnya apa ya? Kalau yang saya tangkap ya itu lebih spiritualis daripada kalau kita kan, oh kita harus harus bekerja keras untuk mendapatkan itu, ya kan? betul Mas. Nah, ya itu yang tadi yang sempat muncul pertanyaan di saya. Jangan-jangan dengan kondisi mereka seperti itu, malah mereka akan cepat menemukan passionnya, asalkan ada pemandunya yang bisa membawa mereka ke arah kematangan yang lebih cepat juga gitu kali Mas ya. Betul Mas, betul. Karena kan Hmm. dengan eh, informasi yang sangat mudah didapat, Hmm. pilihannya sangat banyak gitu ya. Makanya Hmm. mereka kan cenderung nekat ya. Kalau tadi Iya. kalau di bahasa kita mereka nekat gitu, lebih berani untuk Hmm. oke Hmm. gue resign aja deh gitu. Iya. Karena dengan mudahnya mereka bisa cari tahu, oke gimana sih caranya supaya kamu punya bisa cepat jualan Heeh. online gitu. Mereka Hmm. tinggal googling atau cari-cari aja. Iya. Itulah kenapa mereka kayak ini orang nekat banget sih udah resign gitu ya. Hmm. Hmm. Ya karena mereka pada dasarnya tadi lebih spiritualis dan mereka kan mulai muncul work life balance tadi ya Mas Hmm. Fajar. Hmm. Hmm. Dan nanti malah generasi setelah Z ini diprediksi kalau pakai teori generasional itu Hmm. akan kembali lagi ke generasi alpha lagi, generasi awal Awal. itu. Oh. Heeh.